103,4 BFM Radio Musik Indonesia. Devi Mania kembali di talk show Inspirasi dan Mandiri. Pagi ini masih bersama dengan narasumber kita. Kebetulan ini baru datang banget nih dokternya Devi Mania. Ada dokter gigi Yunike Dwi Anggraini SPP Riau. Beliau adalah dokter gigi spesialis periodonsia dari Klinik Utama Gigi Dental Inc. Betul ya dok ya? Ya, halo semuanya. Salam kenal. Dokter, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat ya dok? Sehat Mbak Vika. Gimana tadi macet di jalannya dok? Ya gitulah. Oke, dok, ini kita kan pagi hari ini membahas tentang resesi gigi dan juga implan gigi. Boleh pertama-tama dijelaskan mungkin sama dokter apa nih yang dimaksud dengan resesi gigi? Pengertiannya seperti apa? Oke, jadi kita manggilnya apa nih Mbak? Sobat Devi Mania. Oke, Devi Mania aja. Devi Mania, jadi resesi gusi itu biasanya kalau kita lihat nih, di mana posisi gusinya tuh turun. Kalau kita lihat secara klinis, biasanya lihat kayak terlihatnya giginya tampaknya kayak panjang-panjang. Karena posisi akarnya itu terekspos karena jaringan gusinya itu tertarik menjauh dari posisi gigi. Oh, jadi yang turun itu gusi, bukan gigi ya dok ya? Benar, jadi mestinya resesi gusi. Oh, jadi sebenarnya harusnya namanya resesi gusi, bukan resesi gigi ya? Benar sekali Mbak Vika. Oke, jadi si gusinya turun sehingga giginya terlihat tadi panjang-panjang, akarnya terekspos. Oh, akarnya terlihat ya dok. Benar. Ya? Oke, ini sebenarnya apa nih dok yang menyebabkan resesi gusi? Kenapa resesi gusi ini bisa terjadi pada kita gitu? Oke, jadi penyebabnya memang ada beberapa faktor, tapi yang paling umum terjadi karena peradangan pada gusi. Nah, biasa kita tahu sebutan awamnya ini atau nggak kurang awam namanya gingivitis. Pernah dengar nggak Mbak Vika? Aduh, aku nggak familiar sih dok. Jadi ini adalah suatu proses peradangan pada gusi. Gingivitis dan periodontitis, penyebab utamanya yaitu plak dan karang gigi. Nah, terus yang kedua bisa juga habit yang buruk. Biasanya nih orang yang demen banget pakai tusuk gigi tuh Mbak. Oh, itu nggak boleh ya? Iya. Nggak boleh keseringan atau nggak boleh sama sekali atau gimana tuh dok? Tidak boleh sama sekali, karena itu bisa menyebabkan trauma pada gusi dan gusi bisa jadi resesi juga. Kemudian kebiasaan menyikat gigi yang salah nih. Terus kan orang di kita kan dari dulu diajarin menggosok gigi kan kebanyakan diedukasinya dengan sikat gigi yang hard ya atau medium. Yang keras gitu ya? Benar, semakin kayak keras kita gosoknya kita ngerasanya makin bersih nih. Padahal sebenarnya setelah ilmu pengetahuan makin berkembang, justru pada gusi-gusi seperti kita orang Asia ini rentan banget mengalami resesi apabila kita pakai sikat gigi yang keras. Jadi harusnya jangan yang terlalu keras sikat giginya ya dok ya? Cari yang soft. Itu cari yang soft. Salah satu. Jadi meskipun pakai yang soft bakalan tetap bersih tuh dok giginya? Iya benar, itu hanya masalah kebiasaan kita ngerasa nggak biasa kan. Asal tekniknya benar, durasinya pas, itu pasti akan bersih. Oke, gitu. Nah tadi kan kata dokter Nike ya gejala salah satunya tuh giginya terlihat panjang-panjang, resesi gusi itu ya. Terus apalagi nih dok gejala detailnya yang umum terjadi pada resesi gusi ini? Nah karena akarnya terekspos, jadi bagian akar gigi itu adalah daerah yang paling sensitif nih Mbak. Karena dia tidak tertutup dengan enamel yang cukup banyak dibanding dengan mahkota gigi. Nah akibatnya sensitivitas gigi pasti meningkat tuh. Biasanya ngilu, minum air dingin ngilu. Jadi sering kerasa ngilu. Bener, makan panas ngilu, dingin ngilu, makan manis ngilu gitu. Kadang belum tentu bolong, tapi resesi gusi itu yang bisa menyebabkan dia ngerasa ngilu. Gitu. Terus sering selip makan, karena kan posisi gusinya berubah tuh. Kadang ada yang namanya black triangle tuh, jadi di antara gigi dan gigi itu ada celah bentuknya segitiga dan warna hitam. Nah itu tuh karena resesi juga, jadi itu sering selip makanan di daerah sana. Dan yang terakhir, kalau sampai tidak diatasi dengan baik ya, resesi gusi itu bahaya banget Mbak Vika. Bisa sampai giginya goyang dan tanggal. Gitu. Kalau misalkan gigi copot setelah usia dewasa itu nggak akan tumbuh lagi ya dok, itu betul betul atau mitos tuh dok? Aku bisa tumbuh lagi. Betul ya, tidak bisa tumbuh lagi karena memang sudah lewat masa pertumbuhan ya. Benar banget Mbak. Oke. Nah ini Vika penasaran nih, yang membuat gigi atau tadi yang turun itu gigi atau gusi dok? Gusi ya. Berubah posisi. Yang membuat posisi si gusinya menjadi berubah. Apa sih dok? Ini kenapa giginya tuh bisa jadi gusinya maksud Vika bisa menjadi turun nih? Ini apa penyebabnya ya? Yang tadi seperti yang udah aku katain pertama kali itu Mbak, peradangan itu yang udah pasti. Makanya kita harus sering banget check up scaling, itu penting banget. Terus habit yang buruk. Setelah itu posisi
posisi gigi juga menentukan nih Mbak, karena misalnya kalau giginya berantakan, maju mundur, itu tekanan kunyahnya nggak merata. Oh betul. Gitu. Terus yang kedua, bagian gigi yang posisinya lebih maju pasti gusinya lebih tipis, jadi lebih rentan terkena trauma atau tekanan, bisa berubah posisi. Pada saat mengunyah tadi ya. Benar. Terus juga ada kalau faktor yang memang sewajarnya terjadi itu faktor aging ya. Semakin tua ada penyakit sistemik, tulang pendukung juga berkurang, produksi kolagen berkurang, otomatis lama-kelamaan dengan tambahnya usia itu memang juga wajar terjadi yang namanya resesi gusi. Ini gitu. tuh bisa terjadi karena faktor keturunan juga nggak sih dok? Kalau Genetik resesi ya? Genetik ya, bisa jadi genetik atau keturunan nggak? Dari keturunan nggak? Oke, jadi sebenarnya genetik itu tidak secara langsung sih. Jadi memang tipikal gusi atau fenotype gusi itu kan ada yang tipis, ada yang tebal. Misalnya kolagennya lebih banyak atau lebih enggak, lebih sedikit. Nah, itu tergantung dari genetik memang. Juga dari posisi gigi, misalnya nih posisi giginya lebih cenderung agak berantakan, itu kan juga genetik sebenarnya. Jadi misalnya rahangnya kecil, giginya gede-gede. Nah, itu kan juga bisa mempengaruhi terjadinya resesi gusi. Jadi memang tidak secara langsung, tapi ya ada faktor yang Ada faktor dari genetiknya juga. genetik ya, Benar. bisa jadi nih yang bikin resesi gusi. Nah, dok, ini kita pengen tahu nih, Vika dan juga Devemania di rumah nih penasaran, lalu gusi yang normal dan sehat itu seperti apa sih dok? Oke. Boleh dijelaskan? Bentuk gusi yang normal ya, Ya, jadi yang ya. normal, yang sehat gitu. Nah, jadi sebenarnya gusi yang sehat itu warnanya seharusnya pink muda nih, tapi memang bervariasi. Ada beberapa orang-orang yang kulitnya cenderung lebih gelap, biasanya gusinya memang pink, lebih pink koral. Nah, kemudian permukaannya ada sedikit bentukan namanya stippling, itu seperti kulit jeruk. Ada sedikit bentukan seperti itu. Nah, tapi gusi yang sehat itu yang jelas harus firm, dia nggak boleh loose. Jadi kalau kayak mengikat maksudnya di permukaan giginya tuh dia benar-benar terikat, tidak kendur gitu ya. Kencang ya. Kencang, benar. Oke. Menutupi si akar giginya. Nah, terus di permukaannya tidak boleh ada pembengkakan. Serta tidak ada perdarahan dari spontan maupun nggak spontan. Kalau ada tanda perdarahan berarti ada something yang indikasi untuk harus di check up kan. Gitu. Ini tadi bicara soal ada pembengkakan nih dok ya. Benar. Apakah gusi bengkak juga ini disebut sebagai salah satu dari resesi ya. gusi dok? Nah, jadi gusi yang bengkak itu bisa jadi salah satu kemungkinan terjadinya namanya hidden recession atau resesi tapi tidak terlihat kasat mata. Kenapa seperti itu Mbak? Karena sebenarnya bisa jadi waktu gusi itu bengkak karena peradangan, tulangnya sudah hilang sebenarnya di dalam. Jadi sebenarnya dia udah ke expose nih. Tapi karena posisinya lagi meradang banget, meradang hebat nih, jadi gusinya kelihatan seperti gede, jadi menutupin resesi itu seolah-olah kita tidak bisa melihat. Waduh, gitu. Berarti memang itu resesi tapi yang tidak terlihat benar, ya. Tidak terlihat, benar. Nah, terus kalau misalkan sudah ada gusi yang bengkak seperti itu dok, bagaimana nih cara pengobatannya? Nah, pertama kita harus tahu dulu nih Mbak penyebabnya. Karena peradangan kah, karena trauma kah, atau karena obat-obatan yang dipakai. Nah, tapi karena paling banyak yang umumnya terjadi karena peradangan, kita bahas ya Mbak ya. Jadi untuk penyakit-penyakit yang gingivitis dan periodontitis yang karena keradangan gusi ini, wajib banget untuk ke dokter gigi untuk dibersihkan gusinya. Oke, dibersihkan dulu gusinya. Benar, dari plak dan karang gigi, kemudian nanti di dokter gigi juga akan diedukasi dan dievaluasi. Gimana nih cara pembersihan sehari-harinya? Apa udah benar? Penggunaan tekniknya, sikat giginya udah benar. Cara sikat giginya udah, pemilihan bulu sikatnya udah benar. Dan nanti akan misalnya pembengkakan yang ini tidak kunjung membaik, akan dilakukan, memang ada beberapa kasus yang dimana harus dilakukan bedah operasi untuk membersihkan lebih dalam. Karena saking udah saking udah terlalu banyak karang gigi yang menumpuk di bawah, kalau dibersihkan dengan scaling aja nggak bisa, jadi harus kita buka supaya kelihatan jelas. Gitu. Ini dok, kalau misalkan kan nggak semuanya paham dan mengerti ya kalau misalkan ada gejala-gejala resesi harus segera ke dokter gigi gitu, harus segera periksa. Nah, kalau misalkan resesi gusi ini terjadi dalam waktu yang jangka panjang, apakah bahaya dok? Ya, kayak yang tadi aku sempat mention juga ya Mbak Vika. Jadi kalau dalam jangka waktu panjang dan tidak diterapi, bukan cuma sekedar estetik, kadang giginya pun bisa goyang dan bisa lepas gitu. Ya. Jadi memang cukup berbahaya kalau dibiarkan, apalagi dengan kondisi resesi ini sebenarnya ada penyakit yang belum dieliminasi. Gitu. Nah dok, ini mengenai makanan atau minuman. Apakah ada makanan atau minuman yang tidak direkomendasikan nih untuk seseorang yang
sedang mengalami resesi gusi, atau apakah ada makanan atau minuman yang tidak direkomendasikan untuk mencegah agar ya. tidak terjadi resesi gusi gitu? Oke, jadi sebenarnya bukan yang dihindari gimana-gimana, cuman harus ditakar aja sewajarnya. Jadi makanan-makanan yang terlalu asam, makanan-makanan yang terlalu manis, makanan-makanan yang keras ini, kalau yang keras ini aku yang tidak menganjurkan adalah seperti suka gigit es batu, itu nggak boleh banget. Oh, itu sangat tidak dianjurkan ya? Benar, karena tekanannya itu bisa menjadi mikrotrauma pada gusi. Bahkan gigi pun bisa pecah sih sebenarnya Mbak Vika. Jadi benar-benar gigi bisa pecah dengan menggigit es batu, Dok? Benar, karena tekanannya kecil tapi berulang kan, itu kan jadi habit ya kalau gigit es batu itu. Iya, kayaknya di orang Indonesia banyak yang punya hobi begitu ya, nyemil es batu gitu. Oke, berarti kalau makanan pedas gimana, Dok? Ini salah satu yang tidak direkomendasikan juga untuk mencegah resesi gusi. Sebenarnya bukan tidak direkomendasikan, segala sesuatu makanan yang terlalu berlebihan tetap ada efek yang nggak bagus ya. Tapi dengan makan sewajarnya sih tidak sampai tidak dihindarin, bukan sampai dihindarin tapi ditakar, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu banyak juga. Apalagi kalau gusi sedang iritasi, kan biasanya pasti jadi makin berasa kayak burning sensation gitu kan ya kalau makan makanan pedas. Dok, aku pernah sama tuh kayak gitu ya, gusi bengkak juga. Terus aku malah terapinya dengan biar bengkaknya kempes dengan pakai es batu. Itu bener gak sih, Dok, penanganannya? Jadi untuk mengurangi pembengkakannya, kayak dikompres gitu pakai es batu gusi yang bengkaknya. Itu bener gak sih, Dok? Nah, sebenarnya untuk sesaat itu cukup oke. Jadi misalnya kita dengan kompres es batu atau kumur dengan larutan air garam hangat. Itu bisa jadi salah satu ini ya? Bisa untuk sesaat doang. Tapi kalau kita tidak eliminasi penyakit sebenarnya, nanti akan kambuh lagi. Jadi memang baiknya setelah dikurangin gejalanya segera ke dokter gigi untuk cek. Tapi ini kalau sudah terjadi resesi gusi ya, apakah bisa sembuh secara total kalau sudah penanganan dari dokter, Dok? Apa bisa kembali normal gitu si gusi yang sudah resesinya? Nah, jadi resesi sendiri itu ada beberapa klasifikasi nih, dari yang paling ringan sampai paling berat. Nah, kalau kita bisa deteksi sedini mungkin, belum sampai parah, masih bisa balik sesuai dengan posisinya. Tapi kalau sudah disertai kehilangan gusi di antara gigi, yang tadi kayak saya bilang ada black triangle, itu udah pasti tidak bisa kembali seperti semula. Kemudian kalau ada meluas lebih dari 1/3 sampai setengah akar giginya udah ke-expose, itu juga kemungkinan tidak bisa kembali benar-benar 100% seperti semula. Dan kalau sudah ada kegoyangan gigi, itu sebenarnya tidak bisa diterapi untuk mengembalikan posisi gusinya, hanya diterapi menstabilkan supaya tidak makin goyang. Waduh, jadi memang ini harus kalau misalkan sudah ada tanda-tanda dari resesi gusi ya, Dok, ya, meskipun belum berat tanda-tandanya, meskipun masih ringan, jadi lebih baik alangkah baiknya langsung diperiksakan saja ke dokter gigi ya, Dok, ya. Karena kalau memang sudah terlanjur parah, ini posisi gusinya tidak bisa kembali ke posisi normal lagi ya, Dok, ya. Oke, aduh Devi, mana kita bisa jadi dapat ilmu baru nih ya. Dokter, ini sepertinya sudah banyak pertanyaan yang masuk nih lewat WhatsApp, kita bacain dulu ya, Dok, ya. Kayaknya banyak yang penasaran nih, banyak yang punya pertanyaan seputar kesehatan giginya. Nah, ini yang pertama ada pertanyaan dari Pok Tika dari Bekasi nih, Dok. Oke, ini Assalamualaikum pagi, Dok. Di sini yang ingin saya tanyakan tentang gigi saya yang berlubang gusi bagian bawah. Terkadang kalau ada yang mau potek atau patah, terasa nyeri sekali, Dok. Pertanyaannya, adakah cara lain untuk mengatasinya selain dicabut? Dan kalaupun harus dicabut, apakah boleh dengan kondisi gigi yang lagi sakit? Demikian pertanyaan saya, terima kasih, Dok. Silahkan, Dok, dijawab. Oke, baik. Nah, untuk kalau sekilas saya lihat dari pertanyaannya, kayaknya sepertinya ini lubangnya udah lumayan besar ya, sampai ada potekan atau patahan dari gigi ya. Nah, sepertinya ini juga kena ke saraf. Tika. Tika. Ya, dari Bekasi. Mbak Tika dari Bekasi. Nah, sebaiknya kalau udah kena saraf seperti ini, tidak harus dicabut, tapi nanti dilihat dulu sisa giginya. Kalau memang masih memungkinkan sih, saya lebih suggest untuk dirawat. Oh, jadi nggak perlu dicabut ya? Nggak perlu ditambal? Dilakukan perawatan saluran akar terlebih dahulu, Mbak Vika. Tuh, jadi kalau memang sisa giginya masih memungkinkan, baiknya memang dirawat, jangan dicabut, karena kan tetap seperti tadi ada yang kita mention ya, Mbak Vika, sebelumnya, kalau gigi yang udah hilang itu nggak bisa balik lagi. Kalau gigi orang dewasa. Memang faktor usia ya. Benar. Oke. Dan tetap lah pakai gigi palsu, tidak mungkin seenak dimana gigi kita asli ya. Ini pertanyaan dari Mpok Tika, Dok. Apakah emang iya, Dok, kalau misalkan gigi lagi sakit nggak boleh ada prosedur pencabutan gigi?
Nah, kalau sedang sakit akut memang baiknya dihindari karena harus dikasih precaution dengan antibiotik terlebih dahulu karena kan dengan saat dia akut itu biasanya kondisinya sangat asam. Dan ketika kita melakukan anestesi untuk pencabutan, biasanya kondisinya jadi netral. Jadi anestesinya tidak bisa bekerja dengan baik. Waduh, berarti kalau anestesi tidak bekerja dengan baik akan sakitnya akan lumayan ya, Dok ya. Benar, lebih sakit daripada sakit hati takutnya. Waduh. Oke, berarti penanganannya berarti bisa dirawat dulu, dimaksimalkan dengan perawatan dulu ya, Dok ya. Benar, atau biasanya kita resepkan dulu dengan obat sampai tidak akut, sampai at least itu sakitnya mungkin sehari sekali gitu, tidaklah sedang akut banget ya. Itu masih bisa untuk dilakukan pencabutan. Oke. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Bang Dedi Sayong nih, Dok, dari Tasikmalaya. Wah, jauh nih. Nah, ini katanya terus terang bukannya saya nggak mau merawat atau memeriksa gigi ke dokter, katanya takut mahal. Padahal banyak banget PR yang harus dibenahi, seperti gigi berlubang, membersihkan karang gigi, dan gigi nggak rapi. Kalau enggak gosok gigi suka muntah sendiri, katanya nyium aroma di dokter gigi, katanya, Dok. Tapi memang iya ya, Dok ya, kayak periksa gigi itu memang mahal gitu, selalu mahal, Dok, biaya perawatan gigi itu. Nah, sebenarnya di zaman yang sekarang ini banyak banget ya fasilitas misalnya seperti BPJS. Selain itu beberapa klinik seperti klinik saya pun itu juga udah ada yang sistem namanya cicilan. Oh gitu. Dan menurut saya nih ya, biasanya pasien itu datang dengan kondisi itu udah lama tidak diperiksa sehingga jadinya mahal karena numpuk kan treatmentnya. Iya, betul. Sedangkan kalau sedini mungkin nih cuman tambal itu tuh pasti jauh lebih murah dibanding udah datang udah kondisi harus perawatan saluran akar, harus nanti ada yang dicabut. Nah, gitu. Jadi memang kita harus sedini mungkin, belum ada sakit apapun check up aja. Itu pasti jauh lebih murah dibanding mengobati. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Dok ya. Ini ada Putri dari Cianjur. Halo Mbak Vika dan Ibu Dokter, saya Putri dari Cianjur mau bertanya, kalau sudah terlanjur terjadi resesi gusi, bisakah diobati atau diperbaiki? Terus apakah gigi berlubang juga termasuk salah satu akibat dari resesi gusi? Lalu jika gigi berlubang, berapa lama pengobatannya untuk penambalan gigi berlubang? Terima kasih, maaf pertanyaannya banyak katanya. Wah, ini sih kayaknya sebagian tadi sudah sempat dijelaskan juga sama dokter ya. Benar. Nah, ini juga katanya mau sekalian tanya, masih ada pertanyaannya. Perbedaan implan gigi dengan pemasangan gigi palsu itu apa, Dok? Apakah ada resiko yang bisa terjadi setelah melakukan implan gigi? Nah, mungkin yang ini boleh dijelaskan aja. Jadi untuk gigi palsu sendiri itu ada beberapa macam. Ada 2 macam sih sebenarnya. Ada yang lepasan, ada yang ditanam. Nah, untuk cekat ya maksudnya. Untuk gigi palsu yang cekat sebenarnya saat ini yang ada tuh namanya bridge dan implant. Nah, kalau bridge itu adalah gigi-gigi sampingnya tuh dikecilin lalu digandengin bersama-sama dengan daerah hilang. Sedangkan kalau implant dia benar-benar single, kita dipasang seperti baut ya. Bahannya dari titanium, dia tuh menyerupai akar gigi. Nah, saat ini best option untuk pengganti gigi hilang itu pasti implant. Best optionnya karena rasanya sangat mirip sekali dengan gigi kita yang asli. Dari segi estetik, dari saat kita makan, itu semuanya sama gitu dengan gigi yang asli. Nah, namun pemasangan implan ini butuh ada yang namanya operasi kecil. Jadi memang tindakannya harus ada operasi kecil ini. Efek sampingnya atau resikonya seperti yang ditanyakan adalah ya post operasi pasti ada nih namanya downtime ya. Ada bengkak, berdarah, sariawan. Nah, tapi itu minim banget karena sebenarnya kan disertai dengan obat-obatan juga gitu, dan instruksi pasca bedah. Kurang lebih mirip seperti pencabutan lah ya sebenarnya. Prosesnya gitu. Nah ini kan sudah mulai ada yang bertanya tentang implan gigi, padahal kita belum membahas ke situ ya, Dok ya. Benar. Baru mau nih sekarang, Dok, boleh dijelaskan lebih jelasnya lagi tentang implan gigi, terus untuk apa manfaatnya dan fungsinya, Dok? Jadi implan gigi kayak tadi aku udah mention juga ya Mbak Vika. Jadi implan gigi itu untuk menggantikan gigi yang hilang. Nah, dan saat ini merupakan pilihan terbaik ya implan gigi itu. Karena tidak merusak gigi sebelahnya. Dia bertahannya juga lifetime, seumur hidup, asal kita bisa merawat dan menjaga sebaik mungkin ya. Bahkan gigi kita pun kan bisa rusak ya. Nah, makanya kalau kita tidak merawat dengan baik, ya implan pun bisa rusak. Tapi sifatnya tuh lebih lifetime dibanding penggantian gigi yang lainnya. Jadi pilihan opsi yang lain. Implan gigi itu dengan gigi palsu itu sama atau berbeda, Dok? Dia termasuk dari gigi palsu tapi yang kriterianya cekat. Sama dengan gigi palsu tapi kriterianya cekat ya. Apakah ada resikonya, Dok, tentang implan gigi ini? Post operasinya aja sih sebenarnya, Mbak. Nah, post operasinya itu biasanya ada bengkak, berdarah, sakit, sariawan. Nah, itu tuh wajar. Nah, tapi ada juga memang ada beberapa case di mana si implan ini tuh bisa fail.
itu karena di reject oleh tubuh. Itu ada jadi kemungkinan. tubuhnya menolak ya? Benar, itu udah 2% dari 100% menurut research itu kalau kita pasang implan itu udah entah alasannya tuh masih kayak banyak argumen, itu terjadi penolakan dari tubuh terhadap implan tersebut. Terus kalau misalkan tubuhnya menolak itu gimana dok selanjutnya? Nah biasanya kita harus lihat dulu nih apakah dia ada penyakit sistemik nih. Biasanya orang-orang dengan komorbid itu lebih cenderung terjadi penolakan terhadap benda tertentu yang dipasang, seperti diabetes nih, karena penyembuhannya lama gitu. Terus autoimun. Nah, kita jadi harus cek dulu. Dan yang terakhir itu yang paling sering saya temuin di klinik yaitu dengan vitamin D yang rendah. Vitamin D yang rendah. Oh, yang vitamin D-nya rendah dalam tubuhnya, jadi dia rentan menolak gitu. Benar, terjadi reject pada implan. Selain kurang vitamin D, terus tadi penyakit-penyakit bawaannya dok. Benar, komorbid. Itu komorbidnya apa aja? Semua penyakit atau penyakit-penyakit tertentu seperti diabetes tadi? Yang paling spesifik tuh diabetes dan autoimun. Oh, yang paling spesifik seringnya terjadi pada pasien dengan komorbid, autoimun dan juga diabetes ya. Berarti kalau misalkan punya komorbid sakit yang lain berarti aman ya? Ya, mestinya aman, tapi kita biasanya akan rujuk untuk konsul dulu ya dengan dokter yang merawat internis, kan perihal takutnya ada side effect dari obat-obatan yang digunakan dan sebagainya. Kalau semua dari dokter internis yang merawat udah oke dan ngasih izin, itu semestinya masih aman ya. Oke. Nah, berapa lama sih dok implan gigi ini bisa bertahan? Terus perawatannya kayak misalkan harus kontrol berapa bulan sekali, seperti apa dok? Oke, jadi untuk implan gigi ini sendiri, ya namanya tetap benda asing ya, jadi tetap tidak bisa, menurut aku tidak bisa sekuat gigi, tapi dari maksudnya dari ketahanannya sih dia tuh lifetime sebenarnya. Oh, lifetime, jadi bisa seumur hidup benar. gitu ya? Jadi sekali dia udah kepasang dan berhasil, asal kita menjaga dengan baik ya, dia bisa bertahan seumur hidup. Terus ada harus rutin kontrol nggak dok? Iya, udah pasti. Per berapa bulan sekali atau per gimana? 6 bulan sampai 1 tahun sekali udah pasti kita harus kontrol, bersihin, sama kayak gigi, persis kayak gigi. Oke. Ini berapa nih dok kalau boleh tahu harga pemasangan implan gigi? Nah, setahu saya nih ya dari beberapa klinik tuh bervariasi sih. Ada yang start implannya doang dari 10 sampai 20-30 juga ada. Itu berarti hitungannya per butir ya dok ya? Bener, per gigi. Per gigi, per butir. Kalau butir dikerak telur. Per gigi itu mulai dari 10 juta ya? Iya, itu belum include crown-nya ya. Karena kan itu ada yang cuman implannya doang, nanti crown-nya hitungan sendiri, ada yang berbeda-beda sih tiap klinik gitu. Oke. Ini apakah ada batas usia minimal dok untuk melakukan implan gigi, minimal dari usia berapa atau tidak ada batas usia? Nah, dianjurkan untuk usia-usia 18 ke atas ya, karena kan posisi rahang udah stabil tuh, sedangkan kalau sebelum itu kan rahangnya sedang berkembang nih, nanti masih tumbuh ya, masih proses pertumbuhan. Nanti takutnya posisi implannya itu tidak sama ketika misalnya nih ada orang pasang umur 12 tahun karena dia jatuh nih. Nanti kita pasang di gigi depan, sedangkan rahangnya makin melebar, jadi posisinya tuh jadi kacau ketika dia umur 17 atau 18 tahun, berbeda dengan yang waktu kita pasang umur 12 tahun itu. Oke, berarti memang tidak dianjurkan untuk yang masih dalam masa pertumbuhan. Karena si posisi rahangnya masih tumbuh, masih bergerak, masih berkembang. Dok, ini kita lanjut dulu bacain pertanyaan di WhatsApp ya. Karena kayaknya masih banyak WhatsApp, masih ada WhatsApp beberapa yang belum sempat terbacakan nih. Ini ada, coba dari mana dulu? Ini ada dari Kak Cindy dari Pasuruan. Nih, Assalamualaikum Kak Vika dan Bu Dokter. Boleh nggak aku bertanya, kalau gigi geraham atas bolong besar, itu tindakan yang paling bagus dicabut atau ditambal? Terus untuk pemilik gigi yang giginya banyak yang rusak, solusinya gimana? Apa harus cabut semua? Kalau dicabut semua nggak punya gigi dong. Lalu jika ada sisa akar aja dan tidak dilakukan tindakan sampai akarnya sedikit tertimbun gusi, apakah harus operasi? Wah, ini berarti ada 3 pertanyaan ya dok ya. Oke, kita jawab dari yang pertama dulu ya. Kalau gigi geraham atas bolong besar, itu tindakan yang paling bagus apa katanya? Dicabut atau ditambal dok? Nah, kalau geraham nih, ngomong masalah geraham, kita lihat dulu nih gerahamnya geraham berapa nih. Kan kita punya, tiap manusia nih punya geraham masing-masing, ada geraham 1, 2, sama geraham 3 nih. Tiap sisi ya. Atas 3, bawah 3, kanan kiri masing-masing 3. Nah, kalau untuk geraham 1 dan 2, aku tidak anjurin untuk cabut ya. Sebisa mungkin rawat aja dan ditambal. Perawatan misalnya udah gede banget, butuh perawatan saraf dulu lalu ditambal. Nah, tapi kalau geraham 3 memang cenderung tidak kepake ya, karena posisinya memang di belakang, terus juga dia susah banget untuk dibersihin. Jadi apalagi untuk orang-orang Asia biasanya posisinya itu kurang bagus tumbuhnya, karena rahang kita tidak cukup biasanya.
Oke. Nah, aku lebih suggest itu untuk memang dicabut kalau memang bolong gede banget. Berarti yang disarankan dicabut hanya untuk gigi geraham yang 3, Bungsu. yang Ya, bungsu yang ya dok 3 ya. geraham Kalau bungsu. gigi geraham 1 dan 2 itu tidak dianjurkan untuk dicabut, berarti Iya, dirawat, rawat. ditambal aja. Benar, di perawatan dulu, selesai udah nggak sakit baru ditambal. Oke, terus untuk pemilik gigi yang giginya katanya banyak yang rusak, solusinya gimana dok? Apa harus cabut semua? Kalau dicabut semua nanti nggak punya gigi dong katanya. Iya, sayang banget. Jangan deh, jangan bisa. Nanti jadi menua sebelum waktunya loh. Berarti apa nih solusinya dok? Berarti dirawat ya? Iya, kalau rusak kan kita mesti lihat dulu nih. Kalau ke dokter gigi kan Iya. nggak mungkin langsung dicabut semua. Kita rusak sebatas mana nih? Kalau udah sampai sisa akar ya memang tidak bisa dipertahankan. Tapi kalau memang dia masih bisa dipertahankan, baiknya ya dirawat dulu, ditambal, ya satu persatu lah ya. Nggak mungkin dalam waktu singkat langsung beres semua, mungkin dicicil aja pelan-pelan supaya juga pasiennya nggak merasa kayak stres gitu karena kan ke dokter gigi mulu gitu ya. Makanya jangan tunggu parah ya dok ya. Bener, Ke dokter gigi itu jangan ditunda-tunda. Waduh, aku merasa tersindir juga nih. Oke, ini pertanyaan ketiga katanya, jika ada sisa akar saja dan tidak dilakukan tindakan sampai akarnya sedikit tertimbun gusi, apakah harus operasi dok? Sebenarnya kalau misalnya akarnya cuman kayak tertimbun gusi dan maksudnya tidak, ada beberapa case memang butuh dibuka gusinya, tapi ada beberapa case yang cuman cukup dihilangkan gusi di atasnya langsung dicabut juga bisa. Gitu. Jadi memang harus lihat per klinisnya juga sih Ya, ya. harus dicek secara langsung sama dokternya ya. Oke deh, ini kita lanjut nih. Ada dari ini Kak Vicky dari Pasar Minggu. Ini izin mau tanya ke Bu Dokter Gigi dong. Teman-teman aku banyak yang pasang behel. Namun setelah pasang behel, banyak yang jadi selektif konsumsi makanan. Jadi ada beberapa makanan yang sehat gak dimakan juga nih dok, karena katanya takut nempel di gigi. Nah, ini pertanyaannya gimana nih efek untuk kesehatannya? Jadi katanya makanan sehatnya jadi pada nggak pada dimakan karena pada takut nempel di behel katanya dok. Oke. Untuk beberapa orang kali ya, nggak semua juga sih seperti itu. Mungkin ada beberapa yang sensitif karena nggak enak kalau nyelip gitu kali ya, jadi di behelnya. Mungkin ini aja coba penggunaan ada sikat khusus buat orto sih sebenarnya. Oh, sikat khusus untuk yang pakai behel gitu Iya, ya jadi dok ya? kalau nyelip dia bisa kayak keluarin. Jadi sikatnya tuh kecil bentuknya, kayak sedikit mirip tusuk gigi tapi sikat gigi. Sikat bukan tusuk gigi ya, Iya, karena tusuk tapi gigi bener, bahaya itu ya. bisa dipakai sih. Kalau memang harus makan makanan yang bergizi ya baiknya jangan sampai terskip gara-gara pasang behel juga sih gitu. Mungkin dipotong lebih kecil-kecil, misalnya kalau daging takut nyelip nih, potong lebih kecil-kecil atau sayur jadi dipotong beberapa bagian. Cari misalnya yang lebih gampang dikonsumsi lah ya. Kalau daging misalnya jangan di skip tapi misalnya makannya cincang gitu. Jadi pengolahannya aja yang diubah. Jadi makanan apa nih dok yang aman dikonsumsi untuk pengguna behel tadi ya? Dagingnya berarti lebih ke cara pengolahannya Benar, ya. benar. Berarti sebenarnya semua masih bisa dimakan untuk pengguna behel ya dok Benar, ya? benar banget. Jangan sampai skip cuman kayak benar-benar makan makanan yang lunak banget, terus yang kayak fast food gitu-gitu ya. Maksudnya kan sayang banget ya. Maksudnya masa selama behel jadi nggak bergizi gitu kan? Iya, Jadi kurang bahaya, nutrisi. takutnya jadi kurang nutrisi ya. Benar. Oke, tadi kan kita membahas sikat gigi khusus untuk yang memakai behel dok. Nah ini Benar. apakah untuk yang implan gigi, apakah ada sikat gigi khususnya juga? Apa ada sikat gigi yang direkomendasikan untuk membersihkan implan gigi dok? Oke, jadi kalau post operasi biasanya kita akan sertakan dengan sikat gigi post op. Itu bentuknya sikatnya itu bulunya sangat lembut, jadi lebih lembut daripada yang soft. Gitu. Karena untuk mencegah supaya nggak ada iritasi dari gusi di sekitarnya yang habis kita itu ya pasang implan. Nah, afternya kurang lebih 2-3 minggu setelah operasi atau sebulan lah ya setelah operasi, sebenarnya bisa pakai sikat gigi mana aja sih. Yang direkomendasikan yang penting bulu sikatnya soft. Kemudian kalau saya lebih suggest orang itu nyari kepala sikatnya yang kecil karena bisa masuk ke sampai sela-sela ke gitu. sela-sela sampai ke Benar, ujung benar. ya dok ya. Jadi kepalanya jangan terlalu panjang ya. Kalau terlalu panjang tuh biasanya kita mau nyikat apalagi gigi bagian belakang tuh susah, akan kesodok ke daerah pipi ya. Iya, malah Jadi nggak sariawan. ya. Oke. Nah dok, terkait dengan pemasangan implan gigi ini ada berapa jenis sih dok? Maksudnya untuk gigi apa saja? Untuk pemasangan implan sendiri itu kalau dari jenisnya semuanya bahannya sama titanium. Cuman penggunaannya aja nih ada beberapa yang memang digunakan untuk implan single nih. Jadi memang kehilangan giginya nggak banyak nih, 1 atau 2 gigi, dia bisa jadi ini implan single-single. Atau kalau misalnya dia kehilangan 3 gigi atau di atas lebih dari 3 gigi, bisa kita pakai implan bridge. Jadi misalnya 3 gigi hilang, kita pasang 2 implan, lalu kita bentuk dalam bentuk bridge, itu bisa. Atau yang paling sekarang sering juga orang lakuin belakangan di klinik saya itu adalah pemasangan implan untuk mensupport gigi palsunya.
Oh gitu. Jadi cukup misalnya rahang bawah nih udah hilang semua nih. Biasanya untuk kaum orang yang udah manula lah ya. Iya. Tapi dia kepengen gigi palsunya tetap enak nih, bisa kuat banget gigit daging. Pokoknya dapat ada tenaganya. Sedangkan kalau kita pakai gigi palsu tuh biasanya kelemahannya adalah biasanya tidak terlalu stabil ya kalau udah Gak bisa ya dok ya kalau gigi palsu biasa untuk gigit daging tuh agak susah ya. Benar, mereka mengalami kendala itu. Jadi kayak dia ngerasa kekuatan daya kunyahnya tuh tiba-tiba berkurang. Jadi dengan di bawahnya dipasangin implannya tuh seperti dipasangin dalam tanda kutip kayak kancing gitu untuk dihubungkan dengan gigi palsunya jadi jauh lebih stabil, lebih enak. Jadi lebih kuat juga ya dok ya, bisa untuk menggigit daging. Benar. Oke dok, ini bicara tentang klinik Dental Ink. Ini lokasinya tadi Vika sempat tanya pas lagi off air di Meruya ya dok ya? Iya benar banget Mbak. Ini berarti cuma ada satu di Meruya aja atau ada cabang di lokasi lain mungkin? Sementara masih di Meruya. Oke. Nah, dok, treatment apa aja yang bisa dilakukan di klinik Dental Ink ini dok? Yang jelas, yang pasti semua treatment gigi bisa dilakukan di Dental Ink. Dan kita juga ada kolaborasi juga Mbak Vika dengan dokter umum. Dan kita bisa kayak ngelakuin mini MCU. Kemudian di sana juga kita menerima untuk vaksin dan booster. Biasanya beberapa tindakan dental yang ada surgery-nya kita combine dengan booster vitamin C. Jadi penyembuhannya pun jauh lebih cepat. Dan meminimalisir efek samping juga sepertinya dok ya? Bener banget. Oke. Sebelum kita mengakhiri acara pagi ini dok, apa ada tips sehat nih dari dokter bagi kita sehubungan dengan kesehatan gigi, juga bagi masyarakat luas khususnya DFM Mania yang sedang mendengarkan? Oke, jadi tips sehat sebenarnya ya seperti itu. Kita tahu pasti yang jelas harus pembersihan dari kitanya dulu ya. Harus bersih ya, itu sehari 2 kali udah pasti kan, pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Terus yang orang suka lupa adalah flossing. Ini penting banget. Apa itu flossing dok? Flossing adalah penggunaan benang gigi. Terutama kalau gigi kalian crowding, terus misalnya kalian ada gigi seperti pemasangan implan, crown, itu tuh wajib banget kalian flossing. Tapi penggunaan benang gigi itu aman dok? Takutnya kegusir nggak sih dok? Iya, takut ngeri gitu ngelihatnya. Aman banget karena benang gigi itu tidak tajam, jadi dia tuh memang tidak akan melukai gusi. Oke, gitu. Berarti untuk membersihkan gigi yang dianjurkan adalah dengan flossing dengan menggunakan benang gigi. Tidak dianjurkan pakai tusuk gigi ya dok ya? Nah, yang terbaru kalau memang kalian agak malas pakai benang gigi nih, yang lebih simpel adalah dengan water floss. Pernah dengar nggak? Apa tuh? Kumur-kumur atau gimana? Dia adalah alat yang khusus kayak nembakin cairan atau air ke sela-sela gusi. Itu juga bisa membantu tuh. Oh gitu. Jadi kayak elektrik gitu alatnya. Berarti itu dilakukannya di klinik, gak bisa mandiri gitu ya? Justru mandiri. Oh ada alatnya. Benar. Gitu. Berarti kita beli alatnya. Benar. Jadi nanti kita melakukan apa tadi? Water floss ya dok ya? Ya benar, water flossing. Itu dilakukan cukup sehari sekali, malam sebelum tidur. Oh mau tidur aja? Setelah sikat gigi? Benar, setelah sikat gigi. Just make sure semua daerah sela-sela gigi itu bersih dari plak. Oke, Dokter Nike, terima kasih. Aduh, ini pagi hari ini sudah berkenan waktunya ya dok ya, telah berbagi ilmu pengetahuan pada pagi hari ini di acara Talkshow Inspirasi dan Mandiri. Dan semoga kita bisa bincang-bincang lagi di lain waktu ya dok ya, dengan tema yang lain juga. Thank you Mbak Vika. Oke, terima kasih juga untuk DFM Mania yang sudah menyimak dan memberikan pertanyaan. Nanti Vika hubungi secara ini deh setelah closing ya DFM Mania. Terima kasih juga untuk DFM Mania yang sudah membersami selama 3 jam ke depan. Kita ketemu lagi di acara dan jam yang sama, di mana kalau bukan di pagi-pagi happy jam 7 pagi. DFM Mania, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.